pertanyaan untuk Hito dan Lafiki. Tampaknya peran sekarang ini sangat berbeda ya. Saya masih terbayang Hito sebagai Helmi dalam Badai Pasti Berlalu. Serta masih sulit juga menghapus stigma Ustadz nih dari Lafiki. Yang saya tanyakan, sulit tidak menggeser atau mengubah berbagai karakter yang kalian mainkan? Ini perbedaan ya. Perbedaan Iya. antara Kesulitan, lebih ke kesulitan, Kak. Betul. Oh, kesulitan apa? Menggeser karakter. Kesulitannya ya pastinya setiap peran pasti ada kesulitannya masing-masing kan. Apalagi kita memainkan manusia baru gitu, tokoh baru yang punya emosi juga, punya rasa amarah yang berbeda, punya rasa kecewa yang berbeda-beda gitu. Jadi kita mencoba untuk memahami pikiran dan perasaan tokoh yang akan kita perankan aja gitu. Ketika tokoh misalkan pada sebelumnya itu Ustadz, ya kita mencoba mendalami pikiran dan perasaannya gitu. Dan sekarang juga seperti itu, saya tetap menggunakan pola itu sih. Jadi saya coba memahami pikiran dan perasaan si tokoh ini. Jadi kalau dibilang kesulitan ya setiap peran pasti ada kesulitannya. Disitulah tantangannya kan. Dan disitulah serunya menjadi seorang aktor. Sedap. Oke. Keren banget. Oke, kalau Kak Hito sendiri gimana nih Kak Hito untuk menggeser kesulitannya ya, untuk menggeser atau mengubah berbagai karakter yang memang mainkan? Karakter Helmi dulu tuh kan lebih cenderung sosok yang misterius, yang gimana ya, yang cool, kayak terlalu sulit gitu untuk bisa bercanda gitu. Cuma bener-bener dia kayak hidupnya tuh kemarin tuh terfokus sama satu sosok itu Siska kan, waktu itu dimainin sama Michelle. Selebihnya dia udah jadi karakter yang bisa dibilang jahat, licik, tapi ya di situ permainan Helmi kan. Nah, ini aku mau mainkan sosok Mike yang emang ya kayaknya real life-nya nggak beda jauh sama gue. Sosok Mike nih. Oh, lu start syndrome. Enggak beda lah, ini mah. Sindrom aku nggak mau bergaul dengan kalian. Tapi dia emang nggak start syndrome sama sekali sih, senior yang patut dicontoh. Enggak sih, cuma lebih enak aja, lebih live. Karena emang aku dulu request kalaupun masuk judul lagi nanti setelah Badai Pasti Berlalu tuh comebacknya pengen dapet judul yang light aja gitu. Karakternya nggak mau yang drama-drama berat lah, nggak mau yang isu-isu tentang perselingkuhan atau yang semacam yang udah masuk-masuk tuh sosoknya sebagai suami gitu kayak terlalu berat gitu. Ya pengen belaga muda lagi aja gitu, dapet karakter yang kalau ini kan Mike kategorinya meskipun dia udah bukan anak sekolahan, bukan anak kuliahan, tapi genrenya masih bisa kena gitu di remaja. Dan karakter Mike-nya sendiri enak gitu dibawain karena meranin sebagai sosok yang tengil, sosok yang susah diatur tapi mencoba untuk berubah baik, itu kan enak gitu mainnya, nggak perlu PR banyak ya. Jadi ya udah enjoy aja. Dan mungkin kalau Lafiki berat ya peralihan dari seorang ustadz ke tokoh yang antagonis, bisa dibilang antagonis juga enggak, tapi dia memperjuangkan sesuatu apa untuk hidupnya dia, untuk calon tunangannya dia, itu kan apa ya, gimana ya, berat lah. Tapi kalau dari Helmi ke Mike tuh cenderung kayak gimana ya, maksudnya sosoknya bertolak belakang banget. Dan gimana ya Ki, jelasin ya. Kalau di judul yang sekarang kakak tuh bisa main. Iya dari dialognya tuh enteng-enteng. Cara ngomongnya nggak tertukan, nggak harus full tadi bebas lah mungkin ya. Bebas. Tuh, itulah kayaknya. Bebas. Oke, berarti memang di sini jauh lebih santai, dan cara Kak Lafiki gitu ya tadi disampaikan memang memahami pikiran dari karakter tersebut. Oke, bagaimana Hito mendalami karakter sebagai laki-laki yang memiliki trauma masa kecil? Nah, apakah memang Kak Hito juga melakukan riset gitu dan datang ke psikiater atau psikolog? Enggak sih. Trauma masa kecilnya nih yang dialami Mike itu apa ya? Dialami Mike traumanya kan lebih ke ini kita bahas karakter aku sebagai Mike kan ya? Iya, betul. Ya kalau Mike ini kan trauma masa kecilnya lebih ke
karena dia broken home kan, mama papanya pisah. Bisa dibilang dia mungkin dilihat dari cerita sih kayak jelas ya Mike ikut ke orang tua yang salah ya. Karena ibu saya ini penjahat kelas kakap ya kalau Wah. lihat ya. Mantap. Jadi menghadapi traumanya lebih ke mungkin salah satu hiburan dia itu Tejo, salah satu hiburan. Itu bilang trauma juga nggak trauma ya, maksudnya cuma punya masa lalu yang kelam, tapi kalau bisa dilihat nih Mike ini hidup orang-orang wih Mike nih artis enak hidupnya, bisa hidup mewah, bisa hidup dikenal orang-orang apa segala macam, tapi kan mereka ini nggak tahu apa yang dialami Mike di dalam dirinya Mike itu loh. Jadi Mike tuh ngerasa meskipun nggak semua orang lihat hidupnya Mike ini istimewa, tapi Mike sendiri melihat hidup dia tuh ya sebenarnya kosong-kosong aja, cuma berasa hampa, tapi cuma yang emang sayang sama dia, masih punya Tejo ya asistennya dia yang setia, dan makanya Mike pengen mengisi hidupnya lebih berwarna. Dia lihat ada di Raisa gitu. Jadi kalau memainkan karakter yang punya trauma masa kecil nggak sampai harus psikiater segala macam sih, karena backgroundnya mungkin trauma berat yang kayak Raisa yang begitu tinggal keluarganya berantakan, bisnisnya hancur kayak gitu. Mike nggak separah Raisa sih. Oh, thank you Kak gitu. Nah, lanjut nih ke Kak Ica ya. Nah, Kak Ica kan sering banget yang dilihat di beberapa project yang bentuknya tuh series gitu ya Kak Ica ya. Nah, sekarang ada project yang ini tuh stripping gitu ya Kak Ica. Gimana nih pengalaman Kak Ica sendiri selama proses syuting sinetron My Heart ini? Ada tantangan khusus nggak sih yang dihadapi selama produksi yang Kak Ica alami? Tantangan pasti ada sih menurutku, apalagi kan kejar tayang gitu. Cuman menurutku hal pertama yang menjadi trik aku buat memainkan sebuah peran itu adalah mau perannya senyebelin apapun itu, aku tuh harus cinta dulu sama perannya. Aku tuh harus terima dulu sama karakter ini gitu. Walaupun pas misalkan aku baca cewek gini banget ya, kok nih orang terlalu obses banget ya, kok dia gini banget ya, licik banget ya, ini segala macam. Cuman hal pertama yang harus aku tanamkan selalu itu di saat aku baca skenario tuh, aku harus mencintai karakter ini dulu gitu. Aku harus menerima peran aku ini dulu buat akhirnya aku bisa memasuki karakternya itu. Nah, kalau misalkan tantangannya lagi tuh apa ya? Paling lebih ke hal-hal yang sekarang ini kan obses sama cowok kan, sebisa mungkin dia harus ngedapetin seorang laki-laki yang dia suka banget, walaupun laki-laki ini tuh nggak suka balik sama si Karin. Nah, paling di situ sih yang aku masih gimana ya, kira-kira ya, sekarang ini rada centil nggak ya, sekarang ini tuh dia sok jual mahal nggak ya, dia tuh sok ini nggak ya, sok itu nggak ya, paling yang kayak gitu-gitu aja sih. Aku ngulik-ngulik hal-hal seperti itu, karena jujur aku sendiri kan belum pernah ngalamin yang gue suka banget sama cowok ini, gue harus milikin dia gimana pun caranya gitu. Aku nggak tahu gimana caranya buat jadi perempuan seperti itu, bukan ya, paling kayak gitu yang harus aku miliki. Oke, berarti tantangannya lebih gimana untuk bisa masuk ke karakter tersebut dan mengulik-ngulik lebih dalam tentang sifat dan karakter yang memang diperankan. Nah, Kak Ica gimana sih prosesnya gitu dari apa yang tadinya kan mengulik itu sampai bisa hidup gitu di layar kaca? Prosesnya jalanin aja sih kalau di aku ya. Kayak pasti awal-awal kan bakal masih kagok, masih ngeraba banget. Itu mau dibawanya tuh, moodnya tuh gimana si karakter yang aku mainkan ini, si Karin ini mau dibawa kemana? Apakah dia mau dibawa ke cerewet atau dibawa ke rada kalem? Tapi kan lama-kelamaan aku akhirnya ngebaca skenario dengan detail-detailnya. Oh ternyata kayak gini loh maunya karakternya tuh kayak gini.
Jadi salah satu hal yang membuat aku akhirnya lama-kelamaan bisa masuk ke dalam karakter ini ya di jalan aja sih. Kalau kalau di aku ya. Pasti. Lu Ya, kali. dengan baca skenario dan eh, ngulik bareng pemain yang lain, terutama sama Kahito kan aku banyaknya sama Kahito juga, jadi kayak gini nih. Sama aku paling nonton sih. Kaisa, ada nggak sih pengalaman menarik untuk memerankan karakter Raisa di sinetron My Heart ini? Apa ya? Aku sih yang paling berkesan jujur waktu di situ Patenggang Oke. itu aku harus acting ada nangis, harus dialog juga panjang gitu-gitu dengan keadaan gemeteran karena jujur aku pada saat itu kan bajunya basah ya Kak, dan kita harus mempertahankan continuity basah itu. Jadi selama 5 jam lebih sampai malam aku bertahan dengan keadaan baju basah kuyup semuanya. Jadi aku dialog dengan keadaan udah mau bersih kayak gini gemeteran sampai beberapa kali diulang karena bibir aku bener-bener gitu loh, itu berkesan Yang mana? Yang habis kita sepeda nih selanjutnya. udah pulang tuh Oh, basah udah gitu base camp tempat mandinya wadidaw. apa sih itu pesan banget, cuma kita puas banget sama hasil yang Iya. Patenggang mantep banget, jadi aku nggak menyesal, aku senang. Oke, nah